Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Ayu Nursinta, mahasiswi program studi D3 Kebidanan semester 2. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang organ payudara. Organ payudara merupakan organ tambahan pada sistem reproduksi. Organ payudara disebut juga kelenjar mamae. Kelenjar mamae ini terdapat pada pria dan wanita, jadi bukan hanya wanita saja yang punya. Namun yang berfungsi biasanya hanya ada pada wanita saja. Mengapa? Karena secara biologis, kelenjar mamae dapat menghasilkan air susu yang dibutuhkan untuk bayi baru lahir. Hal inilah yang mendasari mengapa organ payudara disebut organ tambahan pada sistem reproduksi. Karena berperan sangat penting setelah proses reproduksi. Baiklah, sekarang kita perhatikan strukturnya. Setiap kelenjar mamae mengandung bagian hipodermis yang terletak di bawah kulit. Bagian ini mengandung jaringan lemak atau yang disebut jaringan adiposa. Selanjutnya ke bagian tengah yang berwarna coklat kehitaman, ini disebut areola. Areola ini akan meluas selama masa kehamilan dan menyusui. Areola ini mengelilingi puting yang menonjol di bagian tengah. Pada puting ini terdapat lubang untuk keluarnya air susu. Lanjut ke bagian dalam. Di bagian dalam ada daerah yang bernama lobus. Jumlah lobus yaitu 15-25 per payudara. Dan di dalam lobus ini terdapat unit yang lebih kecil yang dinamakan lobulus. Lobulus ini mengandung kelenjar alveoli yang akan menghasilkan air susu pada saat wanita menyusui. Kemudian susu yang dihasilkan akan disalurkan ke saluran aktif dan akan dikeluarkan melalui lubang yang ada di puting. Sebelum dikeluarkan, biasanya air susu akan menumpuk di sinus lactiferus. Pada wanita belum hamil, struktur kelenjar mamaenya sebagian besar belum berkembang secara sempurna. Payudara akan mengalami 3 tahapan perubahan perkembangan. Perubahan yang pertama terjadi pada saat masa pubertas. Daerah areola akan mulai menghitam dan ukurannya akan semakin membesar. Perubahan yang kedua terjadi pada saat menstruasi. Pada saat menstruasi, pembesaran akan maksimal, sehingga payudara terasa menegang dan nyeri. Itulah mengapa pada saat menjelang menstruasi, wanita merasakan rasa nyeri pada bagian payudaranya. Yang terakhir adalah pada saat masa kehamilan dan menyusui. Pada tahap ini, payudara akan berkembang secara sempurna dan akan menghasilkan air susu ibu. Nah, air susu ibu ini sangat penting bagi bayi. Berikut adalah beberapa manfaat ASI atau air susu ini. 1. ASI kaya akan zat penting yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir dan zat ini tidak didapatkan pada susu formula semahal apapun. Kedua, ASI memberikan kekebalan yang optimal sehingga sistem imun bayi akan menjadi sangat baik dan bayi tidak mudah sakit. Ketiga, bermanfaat untuk ibu. Jadi, selain untuk bayi, ASI ternyata juga memiliki manfaat bagi ibu. Karena dengan menyusui, ibu akan melepaskan ketegangan akibat penumpukan susu yang ada di sinus lactiferus tadi, sehingga kecil risiko ibu untuk terkena kanker payudara. Keempat, sarana untuk mendekatkan ibu dan bayi. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi fisiologi payudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.